Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dulu kameranya dinyalakan dulu semua. Saya lihat dulu. Bisa nggak? Rizal ini masih mati mungkin di anunya. Ada cetekannya paling. Rizal Fatoni. Oke. Coba sambil nunggu yang lain ya. Zuyina Hawa siapa nih? Zuyina siapa nih? Scene of Camp Pak komputer. Oke. Tapi bisa pakai musik, suaranya bisa nggak itu? Siapa itu yang scene of Camp itu? Oh, bisa, Pak. Oh bisa, ya wes. Mikrofonnya ya, pastikan. Jadi kalau saya nanti minta diskusi itu enak ya, diskusi enak. Oke, yang lain. Dua raya ya apa itu? Namanya siapa ini? Oh ini bekasnya apa mungkin ya? Diganti NIM sama anu ya? NIM sama nama ya? Namanya diganti NIM sama nama. Nanti biar saya absennya enak. Saya absen juga sekalian. Ya lihana. Wes boleh dimatikan ininya. Apa kameranya boleh dimatikan. Nah, untuk kehadiran chat di anu aja ya, nanti saya masukkan sendiri. Jadi chat kan NIM, nama sama kelas ya, kelas A atau B ya. Jadi di Zoom-nya ini, Zoom chat ini, bisa chat nggak? Chatnya nggak saya matikan toh. Nah, dituliskan NIM, nama sama kelasnya A atau B. NIM, nama, kelas. Nah, dicatkan ya. Sebelumnya diganti namanya, dibenarkan dulu. Nah, wes ini cocok. Sambil dilanjut ya, saya mulai perkuliahan. Oke, sebelum mulai perkuliahan kita berdoa dulu. Oke, kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terakhir kan kita belajar algoritma perulangan ya, algoritma perulangan. Nah, ini saya kasih materi satu lagi, yaitu terkait dengan pseudocode ya, pseudocode. Dan nanti minggu depan, nanti saya kasih tugas untuk UTS, minggu depan nanti modelnya presentasi satu-satu ya. Saya nanti cek satu-satu, paling enggak ya 5 menitan lah, 5 menitan untuk per orang, untuk jelaskan dari algoritmanya seperti apa, ya algoritmanya seperti apa yang dibikin. Oke. Di-mute ya, di-mute dulu ya, yang enggak lagi ngomong di-mute dulu ya. Oke. Nah, nanti waktu diskusi boleh di-unmute ya, tapi waktu kalau nggak lagi ngomong di-mute dulu. Oke. Saya mulai ya. Bentar, saya besarkan dulu aja. Nah, kemarin kita, kalau teman-teman nuangkan algoritma itu pakai apa biasanya yang sudah pernah? Yang tugas-tugas dulu pakai apa? Flowchart. Flowchart ya, flowchart. Salah satunya untuk selain alternatif dari flowchart adalah pseudocode ya, namanya pseudocode namanya ini, pseudocode ya, pseudocode. Pseudocode ini mirip seperti code. Kalau code kita pemrograman itu namanya ada bahasa pemrograman ya. Nah, pseudocode itu adalah algoritma yang tidak mengacu pada satu bahasa tertentu ya. Bahasa pemrograman itu ada Java, ada C#, ada PHP, ada
Python, ada macam-macam ya. Itu namanya bahasa pemrograman ya. Nanti setelah ujian nanti UTS nanti ada kita belajar namanya bahasa pemrograman. Ya. Yang kita pakai di perkuliahan ini adalah bahasa Java ya, bahasa Java. Tapi belum masuk ke situ ya, belum masuk ke situ. Nah kita belajar dulu namanya pseudocode. Pseudocode ini mirip seperti flowchart. Jadi flowchart kan simbol umum ya, tidak melekat ke satu bahasa tertentu ya. Dia universal istilahnya. Sama seperti pseudocode ya. Pseudocode itu bersifat universal ya, tidak melekat ke salah satu bahasa tertentu ya. Nah, untuk memudahkan menerjemahkan algoritma atau flowchart ke dalam sebuah code, biasanya bisa perantaranya adalah pseudocode ini ya, pseudocode ini. Oke. Nah, ini sama. Jadi perantara antara kalau kita menerjemahkan ke bahasa umum manusia ke algoritma itu kadang pakai flowchart dulu. Nah, dari flowchart ke bahasa pemrograman biasanya pakai namanya pseudocode ya, pseudocode ya. Kadang yang sudah mahir nggak pakai pseudocode, jadi langsung flowchart, langsung ke pemrograman bisa. Kalau misalnya sudah mahir lagi, biasanya dari pikiran manusia atau bahasa manusia ke langsung ke code bisa ya. Jadi flowchart dan pseudocode ini adalah perantara dalam kita menerjemahkan algoritma tersebut. Ya, algoritma itu terjemahkan pakai flowchart atau pseudocode. Ya, pseudocode itu bahasanya singkat, padat, dan jelas. Ya. Jadi seperti flowchart, tapi ini bentuknya kata-kata ya, bahasa ya, bahasa. Pak pakai bahasa apa Pak? Bahasa Indonesia, Inggris, tidak ada aturan ya. Tapi bahasa umumnya adalah kita pakai bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Ada aturannya pseudocode, tapi bukan aturan terkait dengan bahasa Inggris, Indonesia, Arab, bukan ya. Tapi nanti aturannya terkait dengan penggunaan kayak misalnya kalau di flowchart itu ada pakai belah ketupat ya. Di flowchart kan juga kita bisa pakai bahasa apapun toh. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa apapun juga boleh. Tapi ada aturan-aturan itu yang mengatur dari penggunaan flowchart itu yang diatur. Sama seperti pseudocode ya, sama seperti pseudocode. Ini terus. Nah, biasanya pakai bahasa Inggris ya, biasanya pakai bahasa Inggris. Tapi nggak harus bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Jadi bahasa Indonesia, cuma aturan-aturannya nanti yang perlu diperhatikan. Ya. Each instruction is written on a separate line ya. Jadi dalam kayak kita bentuk satu flowchart ya, satu kotak. Ini bentuknya line ya, satu baris ya, satu baris. Jadi kalau ada kita bikin 2 statement itu berarti 2 baris. Statement ya, sudah biasa kan statement. Statement itu yang di dalamnya kotak itu loh, itu adalah statement. Keyword indentation are used to signify a particular control structure ya. Nanti ada namanya kalau kita bikin percabangan, perulangan, nanti ada namanya if, ada namanya while, ada namanya for. Itu sama seperti yang kita pelajari kemarin ya. Cuma kalau di flowchart kan bentuknya belah ketupat dan sebagainya. Kalau ini dia pakai if atau jika dan seterusnya. Each set instruction is written from top to bottom with only one entry and one exit. Sama seperti flowchart ya. Jadi ada satu mulai sampai satu exit. Tidak boleh ada lebih dari satu mulai atau lebih dari satu exit ya. Adanya one entry and one exit ya, one entry and one exit. Jadi kalau entry kan masuknya boleh dari satu ya. Jadi kalau kita belajar flowchart itu, sebentar, saya coba skip dulu. Nah ini kita nggak pakai visio ya, saya pakai biasa dulu aja untuk ilustrasi ya. Mana ini flowchart start mulai mana start? Nah ini. Kita kan mesti ada satu start sama satu end ya. Tapi di start ini panahnya cuma boleh keluar satu ya. Kalau di start itu panahnya cuma boleh keluar satu. Nah, cuma boleh gini. Nggak boleh ada gini. Nggak boleh ada seperti ini, nggak boleh. Nah, gini nggak boleh ya. Tapi kalau exitnya satu, tapi boleh dari 2 sumber yang berbeda boleh. Nah, boleh. Nah, gini boleh. Ya.
Ini kalau di flowchart ya, kalau di flowchart. Nah, tapi kalau di pemrograman, kalau di pseudocode itu biasanya exit-nya 1 ya, exit-nya 1. Jadi nggak boleh lebih dari 1 N ini. Jadi di flowchart ini kita harus bisa menerjemahkan N ini menjadi 1 ya, menjadi 1. Jadi seolah-olah itu ke sini panahnya. Nah, ke sini. Bukan ke N sini. Bukan ke N sini tapi ke sini. Nah, seperti ini. Oke, nanti kita lihat belajarnya seperti apa. Jadi sebaiknya adalah 1 mulai, 1 selesai. Lanjut lagi. Group of statement may be formed into modules and that group given a name ya. Jadi sama di flowchart juga ya. Kita itu bisa menggrupkan sebuah modul istilahnya, function istilahnya ya. Jadi function itu adalah sesuatu yang bisa dipakai berulang-ulang. Misalnya kemarin kayak sholat ya. Dalam sholat 1 rakaat itu kan kita ulang 4 kali. Nah, itu mau kita bungkus menjadi 1 boleh. Nah, itu namanya function. Function ya. Oke, nanti kita lebih banyak belajar di praktek ya. Jadi group of statement, isinya adalah group of statement. Jadi ada if boleh, ada for boleh, itu di grup sebagai satu function atau satu modul yang nanti kita bisa pakai berulang-ulang ya, pakai berulang. Kayak misalnya kalau kita lagi bikin mie instan misalnya ya, preparation, kita bikin modus namanya preparation. Di preparation itu ada motongi sayur, ada menyiapkan mangkok dan sebagainya. Saat kita mau bikin function statement lain, misalnya kita mau bikin mie rebus atau mie goreng, preparation-nya sama, ya, motongi sayur, kemudian nyiapkan mangkok dan sebagainya. Lah itu bisa kita panggil, ya, itu namanya function. Oke. Nah, ini basic ya dari kita itu kalau sama juga di flowchart ya, di flowchart sama di algoritma istilahnya ya. Algoritma itu biasanya ada tahapan input, proses, output. Yang teman-teman kerjakan biasanya di sini. Soal saya kan biasanya inputnya apa, outputnya apa kan. Nah, yang teman-teman kerjakan itu di processing sini, ya, di processing sini. Jadi yang biasa teman-teman kerjakan itu, saya soalnya kan input, mesti ada soal input, output. Contoh input, contoh output ya. Ini apa namanya biasanya ini? Ini nggak boleh pakai underscore, ini slide-nya yang salah. Apa ini? Ini apa ini? Kalau di flowchart-nya apa ini? Mau saya kelihatan toh? Kelihatan. Ya, apa ini? Namanya apa ini? Terminator. Bukan. Jajar genjang. Jajar genjang ya, apa namanya? Kalau di pertemuan pertama, pertemuan kedua atau ketiga itu? Apa ini? Ada integer itu loh. Tipe data. Tipe datanya integer. Ininya variabel ya. Ini adalah variabel ya, variabel. Variabel itu wadah untuk menyimpan nilai ya. Ini kan nggak ada tipe datanya nih. Nah, input itu biasanya ada variabelnya apa ya? Variabelnya apa? Block length, block width, house length, block width ya. Biasanya saya inputnya adalah 2 integer s dan apa gitu loh. Nah, kan itu input ya, variabel ya. Output juga variabel tapi yang di print ya, output. Oke. Nah, proses ini adalah algoritmanya ya, algoritmanya. Kalau pakai flowchart pseudocode bentuknya kata-kata gini. Nah, bentuknya kata-kata ini. Oke. Ini basic dari apa namanya? Pseudocode ya, pseudocode ya. Pertama adalah membaca, bisa read, bisa get ya. Kita biasanya pakai get atau ambil biasanya, ambil inputan ya, ambil inputan X atau angka. Ini sama. Get sistem. Get text code ya. Jadi get ini kalau dari keyboard ya. Kalau dari keyboard itu pakai get. Kalau read itu dari file. Jadi inputan itu kadang bisa dari file, bisa dari keyboard. Oke, itu adalah get atau write. Get atau read ya. Nah, ada lagi print, cetak ya, print. Kita biasanya di print kalau di apa itu jajar genjang ya, output itu print. Nah, ini juga pakai kata-kata print. Atau write. Write itu ke file ya, jarang kita pakai, belum kita pakai dulu. Kita biasanya pakai print untuk menampilkan
kata-kata ya untuk menampilkan kata. Kalau ini untuk membaca, read, ini untuk write, nulis. Jadi sudah dua ya yang penting ya. Ada read, ada write. Atau print, sorry. Ini pakai get, ini pakai print. Get itu ngambil dari komputer, dari keyboard, input keyboard ya. Biasanya input itu adalah pakai get, cetak pakai print. Ya, itu yang perlu diperhatikan ya. Ini sama-sama sejar genjang ya. Ini sama-sama sejar genjang. Cuma ini yang pakai get untuk ngambil, kalau ini untuk cetak. Ya, cetak. Oke. Terus ini adalah statement yang aritmatik ya. Aritmatik itu bisa pakai plus, minus, kali, bagi, modulus dan sebagainya ya. Kurung dan sebagainya ya. Harus ada kata komputnya, nggak harus kadang ya. Kadang nggak harus. Biasanya cuma seperti ini boleh. Ini kalau ini komen namanya, komen. Ini bukan bagian dari sedukut ya. Ini kalau keterangan saja. Nah, ini sedukutnya ini. Ini biasanya pakai statement kotak ya. Total sama dengan total plus number. Sales tax sama dengan cost price kali 0,10. Nah, ini adalah statement. Tambah compute boleh, ya. Nggak pakai compute juga boleh. Pokoknya ini yang statement yang di dalam kotak itu loh ya, di dalam kotak. Statement itu adalah ini, arithmetic. Jadi yang diproses di flowchart atau di komputer itu adalah algoritma seperti ini ya, plus minus bagi ya, atau print. Tapi kalau mau nyoba ya mau. Basicnya ya, basicnya. Oke. Kayak seperti Pak, kok di komputer itu bisa menampilkan gambar-gambar, yaitu sebenarnya kumpulan dari titik-titik yang diproses secara matriks ya, matriks digerakkan ya, tambah, kurang, kali. Intinya itu ini basicnya, proses komputer, operasi komputer itu. Terus apa lagi nih? Memory allocation ya, ini memory allocation itu sama dengan, ini belum sama dengan ya, jadi ini jadi satu, ini sama dengan, nah, sama dengan ini. Ini jadi satu lah. Jadi teman-teman nomor 3 sama 4 ini jadi satu. Ya. Bisa pakai sama dengan, bisa pakai panah. Jadi mengisi variabel ya, mengisi variabel ya. Total price sama dengan 0 gitu ya. Total price sama dengan cost price plus sales tax ya. Ini 34 ini sama. Tapi nomor 4 ini kalau bahasanya di sedukut itu lebih ke memory allocation. Memory allocation biasanya, memory location atau memory allocation. Memberikan nilai ke dalam sebuah variabel. Memberikan nilai ke dalam sebuah variabel. Kalau ini operasi matematika. Ya, operasi matematika kadang nggak simpen ke variabel bisa, tapi kalau disimpan ke variabel pakai sama dengan. Sama ya. Nah, ini lanjutnya adalah if else ya, kayak kemarin percabangan. If student attendance is a part-time, atau boleh pakai sama dengan juga boleh. If X modulus 2 sama dengan 0, then apa? Nah, ini pakai tab. Pakai tab di sini ya, ada tabnya. Jadi maju ke depan. Di mana menandakan yang di dalam sini itu adalah bagian dari if-nya sini. Kalau else sama juga maju ke depan. Nah, terakhirnya tutupnya adalah and if. Ini dulu. Oke. Jadi seperti ini. Nah, if ini statementnya apa, yang di dalam jejar genjang itu apa? Kasih and, kasih or juga boleh ya. Then ini statementnya apa? Nggak harus add L tuh enggak. Ini bisa pakai modelnya gini. Nah, modelnya kayak gini-gini ini boleh. Ya, boleh. Nanti saya contohkan. If else, and if. Ini kalau pakai perulangan ya, bisa pakai while. Kadang ada yang ngomong pakai do while atau while juga boleh. While. While apa? Perulangan ini. Jadi yang statement yang diulang, yang diputar ulang itu adalah namanya while. Ya, while. Kita belajar yang kemarin itu loh ya, while. For nggak ada ya. Dia cuma pakai while. For itu sebenarnya untuk bahasa pemrograman saja. Jadi algoritma utamanya itu adalah while ya, perulangan ya. Jadi ini akan diulang-ulang terus jika kondisi ini true terus. Jadi saat ini balik ke atas ya. Balik ke atas, balik ke atas. Cek ini terus. Nah, itu adalah while untuk perulangan ya. Jadi menerjemahkan dari flowchart ke sini itu kadang satu lagi ya. Jadi kalau kita belajar awal-awal algoritma
yang ada di pikiran kita untuk dituangkan ke dalam kode program di misalnya Java atau lain-lain, itu ada beberapa tahapan biasanya. Yang awal-awal kadang menerjemahkan di pikiran ke flowchart itu butuh pemikiran. Ya. Butuh pemikiran, butuh latihan istilahnya. Setelah bisa menerjemahkan flowchart, belum bisa menerjemahkan ke dalam code. Ya. Belum bisa, kadang harus belajar lagi, harus latihan lagi. Ditata lagi pikirannya ke pseudocode biasanya, atau langsung ke code bisa. Itu kadang butuh pemikiran lagi. Bagaimana menerjemahkan flowchart ke dalam pseudocode atau code. Kalau sudah pseudocode ke code itu paling gampang. Ya. Jadi yang paling sulit itu adalah menerjemahkan pikiran kita ke flowchart, itu paling sulit. Setelah itu flowchart ke pseudocode. Kalau sudah itu gampang dah. Ya, jadi yang sulit itu sebenarnya bukan programnya itu gampang, tapi menerjemahkan pikiran kita ke dalam struktur algoritma. Ini nggak usah. Lah ini aturan-aturan sama seperti variabel yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Pakai gini, ya, pakai gini. Jangan pakai yang ini, pakai yang gini. Jangan pakai spasi, nggak boleh pakai spasi ya. Oke, ini sudah tadi sama ini ya, dua repetition ya. Ini yang percabangan ini sudah nggak saya bahas lagi ya. Kemarin sebenarnya sudah ada flowchart-nya sedikit, sudah ada apa? Sedukutnya sedikit ya, cuma nggak terlalu saya bahas. Ini saya lebih fokus ke sedukut. Ini kalau perulangan ya. Oke. Ini contoh nih, contoh. Buatlah flowchart. Coba teman-teman bikin dulu ya. Ini yang ada pakai komputer juga toh, bisa share screen ya. Buatlah flowchart atau mau pakai oret-oret tantangan boleh untuk menampilkan sederetan bilangan ganjil dari 10 sampai 30 kecuali angka 21 dan 27. Coba dibikin dulu flowchart-nya. Saya tunggu berapa menit? 5 menit ya, cepet toh. 7 menit lah, 7 menit ya, dibuat dulu flowchart-nya. Nanti dari flowchart itu akan kita terjemahkan ke dalam pseudocode ya, pseudocode. Jadi nanti kita ada dua latihan, ini teman-teman bikin dulu flowchart. Saya ingin tahu teman-teman bisa bikin flowchart. Sama nanti kita bahas soal yang kemarin ya, yang apa menabung itu kan mirip-mirip seperti ini. Tapi beda ya. Nanti kita terjemahkan flowchart-nya teman-teman ke dalam pseudocode. Nah, ini teman-teman bikin flowchart dulu boleh. Bikin flowchart dulu. Saya tunggu sampai 7 menit ya. Jam berapa nih? 10.53, jam 11 ya. Buka kan. Jam 11 ya, jam 11. Oke, dicoba. Nanti boleh share-nya via foto dikirim ke Classroom boleh, atau ke WA saya, nanti saya tampilkan. Atau nanti via komputer share screen ya, share screen. Nanti saya pilih random ya, saya pilih random nanti. Jadi, bikin dulu flowchart-nya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Gampang toh bikin flowchart ya, bikin flowchart. Silakan. Nanti kita flowchart-nya teman-teman kita rubah ke dalam pseudocode.
Sudah? Ada yang sudah belum? Belum nih, kalau ending ini belum. Oke, saya tambah waktu ya. Kalau ada yang sudah, bilang ya. Kita bisa tunjukkan dulu. Yang nggak pakai nggak pakai komputer boleh di-share ke saya ya, via WA boleh. Nanti saya tampilkan. Yang sudah bilang ya, yang sudah. Sudah? Belum? Belum ada. Bilangan ganjil dari 10 sampai 30 kecuali angka 21 dan 27. Soalnya nampak kan tapi ya, kelihatan toh? Kelihatan, Pak. Oh ya, ya wes. Belum ada nih, belum ada yang penyoba.
Belum ada yang bisa? Yang bisa nanti saya kasih modal di UTS-nya ya. J-nya saya kasih modal juga. Oh, baik. Ayo, belum ada nih. Yang tercepat ya, yang tercepat. Yang benar ya, yang benar. Paling cepat sama benar. Nanti makanya dijelaskan dulu. Permisi Pak. Pak, Ya, ya eh, gimana Cahyo? ini di print satu-satu nggak apa-apa ya Pak? Nggak bisa, ini ngeprintnya harus pakai forno, pakai perulangan. Oh iya, maksudnya aku nge-forward terus ngeprintnya itu satu-satu sampai dia Oh iya, stop iya gitu. benar, Oh ngeprintnya iya, memang satu-satu ya. Mau coba? iya saya boleh Ya, ngebuat. coba share screen ya. Ya, saya. Saya stop share dulu. Partisipan, halo share screen. Nah, coba kamu share screen. Oke, Ya, jelaskan mohon coba. maaf Pak, mungkin saya nggak taruh yes or no-nya, jadi langsung saya jelaskan aja. Iya, iya, nggak apa-apa. Ya. Coba. Ini dari star, kemudian saya menginputkan integer i sebagai variabel mengisi angkanya, kemudian saya mulai dari i sama dengan 10 dari range-nya tadi, kemudian saya masuk di decision. Hmm. Jika 10 kurang dari 31, jika benar saya turun ke bawah yes. Jika i modulus 2 sama dengan 1, kalau yes ke bawah, kalau no ke sini. Berarti karena jawabannya 0, maka dia i++. Masuk Ya. lagi ke sini, kemudian i sama dengan 11. Ya. Setelah i sama dengan 11, i... Ini panahnya kurang. Iya, ya? iya, maaf Pak. Sebentar, saya tambah. Oh ini udah. Ada. I 11 kurang dari 31, jika ya benar, turun ke bawah, i modulus 2 sama dengan 1, ya benar. Kemudian masuk ke sini, i 11 sama dengan 21, atau 11 sama dengan 27, salah. Jadi saya langsung print i, berarti 11, sudah masuk 11. Ya. Kemudian lanjut sini, i plus 12. 12 dan seterusnya. Ya, masuk ke sini, 12 kurang dari 31, benar. Kemudian 12 modulus 2 sama dengan 0, karena salah saya masuk ke i++. Ya, 13. Lanjut 13. Dan seterusnya, wis. Cukup Ya. cukup ya dan seterusnya ya. Oke. Ya Pak. Ya ini benar ya. Ya. Coba namanya Cahyo ya, Cahyo Cahyo, Pak. Ramadan ya. Oke. Ya, terima kasih. Jangan kamu tutup dulu. Iya. Jadi kalau saya bisa annotate kan nih. Nah. Caranya gimana annotate ini? Annotate. Gimana caranya annotate ini? Nggak bisa ya. Saya coret-coret nggak bisa ya. Annotate. Oh, sebentar Pak. Saya ini remote control ke Bapak saja. Iya, wis. Ya, sebentar ya Pak. Ya, silakan Pak. Ada. Nah, jadi saya bisa insert. Nah, ini. Yang ini. Nah, ini apa nih? Perulangan apa percabangan ini? Itu untuk sebagai
Perulangan ya, Pak. Perulangan ya. Ini Iya. pakai while. Jadi nanti kalau ini diterjemahkan ke dalam flowchart itu nanti pakai while ya. While Iya. atau dual ya. Dual, lakukan perulangan. Ini kalau ini perulangan apa percabangan? Percabangan, Pak. Percabangan. Ini Iya. Percabangan. percabangan ya, percabangan. Oke, benar ya. Jadi benar. Oke. Wes, kamu tutup. Cahyo. Iya. Masih Baik, Cahyo. Iya. Nah, saya catat dulu. Cahyo Ramadan. Kamu kelas apa, Cahyo? Kelas apa? Kelas A ya. Iya. Oke. Saya kasih 10 ya, 10 poin ya untuk UTS-nya ya. Jadi Baik, berapa terima kasih, Pak. nilaimu sudah dapat 10. Oke. Saya bahas ya. Nah, ini mirip nih sama kan sama I kan, Cahyo pakai I, saya pakai Bill ya. Saya pakai Bill. Ini kelihatan ya? Flowchart-nya kelihatan toh? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, Bill ini pakai bahasa Indonesia nih, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia ya. Tapi pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ini kotak ini adalah inisialisasi ya, atau ini memory location. Kalau yang di sini itu namanya memory location. Nah ini. Nah ini loh, ini. Jadi yang awal nih. Nah, ini adalah Bill sama dengan 10 ya. Bill sama dengan 10 itu adalah memory location awal. Inisialisasi Bill sama dengan 10. Oh ini salah nih, kembali ya. Benar punyanya ini tadi. Saya pakai punyanya ini aja. Saya notepad aja. Nah. Saya rubah aja deh. Tadi kan if dulu toh, ini dulu kan tadi ya. Salah ini, benar punyaanmu. Saya hapus saja. Nah, jadi kan pertama adalah start dulu ya, start dulu. Start itu pakai ini, start. Oke. Start. Ada N, bawah N. Nah, ini ada namanya memory location ya, memory location. Nah, ini. Bill sama dengan 10. Apa bedanya sama jejar genjang? Kalau kita ngambil input dari komputer, dari keyboard, ngambil input dari keyboard atau dari file, itu baru kita pakai namanya jejar genjang. Ini. Nah, ini. Biasanya Bill. Nah, ini. Nah, gini. Berarti Bill ini nanti akan diisi oleh keyboard. Kalau ini kan nggak ada input nih. Sudah ada nilainya 10, 30, kecuali 21, 27. Berarti kan nggak pakai input dari keyboard toh, nggak ada, cuma output aja kan. Nah ini berarti output, nggak perlu ini. Nah nggak perlu ini. Oke, langsung gini aja. Bill 10. Terus jejar genjang. Kok jejar genjang? Belah ketupat ya, belah ketupat. Mana belah ketupat? Nah ini. Bill besar. Kurang dari sama dengan sampai berapa tadi? 30 ya, sampai kurang dari 30. Nah, atau kurang dari 31, tadi saya pakai kurang dari 31 ya. Ini kan sampai 30 kan, saya ngikuti ini aja, kurang dari sama dengan 30. Terus ada jejer genjang belah ketupat lagi. Apa tadi belah ketupat yang kedua? Modulus ya. Cek ganjil atau genap toh? Modulus berapa kamu tadi? Itu yang salah. Modulus 2 benar ya? 2, Pak. Iya. Ya, sama dengannya 2 kali ya. Kalau di dalam sini sama dengannya 2 kali, jangan sekali ya. Nah, nanti biar sekalian belajar. Kalau sekali nanti 2 kali nanti bingung. Belajarnya jadi 2 kali. Jadi sama dengannya 2 kali. Jika modulus 2 sama dengan 2 kali dicek lagi kan, kamu bikin jejer genjang lagi kan. N-mu di sini tadi ya. Ini apa nih? Bill sama dengan apa tidak sama dengan tadi? Sama dengan. Iya, Pak, sama dengan. Sama dengan ya.
Berapa? Piro, Mas? 27. Nah, print kan output nih. Output pakai jejer genjang kan? Output. Pakai jejer genjang gini. Nah, mana jejer genjangnya? Mana nih jejer genjang nih? Jejer genjang. Ada nih. Oh, ini nih. Print bill. Bill plus ya, bill plus. Plus itu nambah ya, nambah 1 itu loh. Makanya kan sering dipakai tuh plus. Oke, boleh seperti ini. Pak, kalau saya langsung 11 terus saya tambah 22 ya boleh juga. Algoritma bisa macam-macam ya. Algoritma bisa macam-macam ya. Ini saya terjemahkan ini. Jadi misalnya kita mulai langsung dari 11 di sini. Terus ininya saya tambahkan 2 plus sama dengan 2. Jadi nambahnya langsung 22. Boleh juga. Ya. Tergantung. Yang nggak boleh itu model gini loh. Langsung algoritmanya langsung gini. Mana nih? Slide saya. Mana nih? Start langsung gini langsung. Nah, gini nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Langsung aja toh ini mati ini angkanya di sini ya. Nggak bisa berubah-berubah kan. Kalau ini kan masih bisa dirubah-rubah. Gini nggak boleh ya. Nah, ini gini 10 ya, sorry. Terus ini jangan lupa kalau bikin flowchart nanti harus dikasih true false ya. Kalau nggak ada true false-nya bingung nanti ya, bingung. Jadi semakin standar nanti. Kalau kita sudah belajar pseudocode itu nanti kita semakin terstandar cara bikin flowchart-nya. Oke. Ini kalau true, ini langsung plus ya kalau false ya. Duh, jelek ini. Ship. Ini. Oke, sini. Salah. Nggak enak, nggak pakai visio nggak enak. Oke, kalau salah langsung plus. Ini juga kalau salah saya panahkan ke sini saja. Nah, ini langsung. Ini kalau true masuk ke sini. Oke. Kalau true masuk ke sini. Oke. Sudah 2 ya. Pastikan keluarnya 2. Ini pasti keluar 2. Ini keluar 2. Ini keluar 2. Ini lanjut. Lihat Bapak. Ini lanjut ke atas. Ini perulangan namanya ya. Kalau perulangan itu balik ke atas itu namanya perulangan. Sorry. Shift-nya pakai yang gini. Oke. Nah, ini perulangan. Nah, ini. Oke. Ini saya hapus, saya ulang. Pak, pakai nomor, bebas ya. Nomor misalnya untuk line number aja sebenarnya kalau pakai nomor itu ya. Oke, start, mulai ya, mulai. Boleh kita tulis mulai atau start. Saya pakai bahasa Inggris saja ya. Start. Terus kita inisialisasi ini atau langsung boleh, nggak usah ditulis inisialisasi. Bill sama dengan 10. Ya. Selanjutnya adalah, nah ini kan perulangan nih. Ini kan perulangan toh. Pakai apa ini? While kan? While. Nah, ini balik ke atas, jadi ini balik sana. Pak, kita bingung while-nya Pak, kita pakai if dulu, boleh ya. Ini masih absen. Pakai if dulu boleh. Jadi setiap ketemu jejer genjang kita pakai if dulu. Tahu kan belum paham ya. Bill kurang dari sama dengan 30. Nah, setelah if, ini pasti ada tab ke depan ini. Nah, nggak usah pakai nomor deh. Bingung pakai nomor. Nomornya dihilangi aja, nomornya nggak usah pakai nomor. Nah, ini. Jadi
bisa ya. Ikuti ini. Nah, ke tab ke depan ya. Jadi ke tab ke depan, ini kita kasih statement di sini apa? Kalau true ya, kalau true. Kalau false, ya berarti else di sini kalau ada else-nya. Kalau nggak ada, ya berarti langsung and if. Nah, ini pasti ini. Jadi kalau if, itu pasti ada and if-nya, atau else-nya, boleh ada else. Nah, bisa else if, bisa macam-macam kan. Nah, tapi kalau sudah nutup, berarti and if. Nah, taunya dia while perulangan atau enggak, kita lihat jajar genjangnya. Kalau biasanya ada yang masuk lagi, jadi masuknya dari dua sisi, ini kan masuk nih, ini masuk juga kan, ada dua input gini, ini berarti while biasanya. Jadi input satunya itu biasanya dari dalamnya sini. Nah, dari dalamnya sini. Itu while. Nah, langsung aja kita rubah menjadi while. And while boleh. Nah, gini boleh. Statementnya apa? Ini kan kalau sudah and while kan terakhir ini n-nya kan, and while. Ini kalau ada statement apa lagi boleh di sini, statementnya di bawahnya sini. Tapi kalau sudah ya berarti n. Nah, sini n. Nah, ini start. Nah, dicek bill kurang dari 30, masuk statementnya apa? Ini nggak ada yang masuk lagi toh. Berarti ini pakai if dia. If. Oh, saya belum ada true false-nya ya. Ini saya kasih true, nggak bisa ini true-nya. Ada word add nih. Saya kasih yang ada true-nya aja, berarti yang satunya false ya. Oke, ini true. Seperti ini. Nah, ini true. Ini true ya. Ini true atau false nih? False. False ya. F. Jadi true-nya di sini ya. True-nya di sini. Oke. Yang lain paham ya? Yang lain pahami loh ya. Nah, ini if apa ini? If bill, tulis saja tinggal nyalin kalau ini ya. Bill modulus 2 sama dengan 1. Paket. Jadi kalau sudah ada if, pasti ada nanti adanya and if di sini. Nah, langsung dibikin ya, langsung dibikin. Oh, tabnya elek. Nah, gini. Jadi setiap if atau ketemu while atau if itu pasti nge-tab satu. Kita lihat di atas. Nah, ini loh. Setiap ketemu statement itu pasti nge-tab satu gini. Bukan ketemu statement, ketemu apa? Condition ya, condition. Nah, ini kan if kan. Nah, ada then-nya, Pak. Pakai then, boleh pakai then. Kalau nggak pakai then juga nggak apa-apa. Then-nya ditaruh belakang gini biasanya. Nah, then. Oke. While pakai then nggak usah. Nah, ini. Oke. Is true. Biasanya defaultnya true ya. Jadi kalau nggak ada true, nggak apa-apa. Ini boleh. Nah, ini apa yang dilakukan lagi? If lagi kan? If. Lebar. If bill sama dengan 21 atau or billnya jangan besar semua. Salah. Jadi case sensitif ya, kita biasakan sesuai sama variabel yang dibikin. Kalau variabelnya kecil semua. Kalau variabelnya besar semua. Hal sepele gini penting ya kalau di pemrograman ya, karena beda ini. Pemrograman ini nggak bisa mengerti kita ya, nggak bisa mengerti kita. Kita nggak bisa mengerti ke mereka ya. Jadi nggak ngerti ke komputer. Jadi kalau salah huruf besar, jangan salahkan ininya, programnya ya. Kita yang salah ngetik ya. Kita harus menyesuaikan. Bill sama dengan 27. Nah, ini kan false tapi ya. Print bill kan true-nya kan langsung bill plus toh. Bill plus kan padahal mau kita taruh di belakang sendiri kan, di belakang sendiri. Jadi jangan gini. Bill plus. Bill plus. Ini kan kalau true kan ke sini. Bill plus toh. Kalau true kan bill plus. Tapi kalau false, nah, gini juga bisa sih sebenarnya. Else. Baru print bill. Nah, ini boleh. Jadi kita lihat yang true yang mana. Oh, kalau true-nya sini berarti true-nya sini. Nah, ini berarti else-nya Pak. Else-nya bill plus. Boleh ditaruh else di sini boleh.
Nah. Jadi nerjemahkan ini tuh kadang juga bisa macam-macam loh ya. Coba dilihat dulu aja nanti. Bil plus plus. Jadi kan true-nya ke sini. Nah, if bill then true-nya kan ke sini toh. Nah, else-nya bill plus plus. Ini juga bill plus plus, ini print bill ya, print bill. Nah, oke. And if-nya jangan lupa ya. Kalau nggak ada and if-nya nanti error. And if. Oke. Sudah toh print bill ya. Yang masuk ke sini kan cuma 2, ini sama ini. Bill plus plus, bill plus plus. Oke. Nah, seperti ini boleh. Cuma ini biar efektif ya, biar efektif. Ini kan satu sebenarnya, dilewati semua ya. Jadi setelah ini kan masuk ke dalam if yang ini toh. Nah, bill modulus 2 ini tuh masuk ke dalam bill modulus 2. Jadi ini sebenarnya bisa kita keluarkan. Ini opsi 1 ya, saya keluarkan lagi. Nah, ini bisa kita keluarkan. Jadi nggak usah pakai else. Nah, bill plus plusnya itu langsung di sini. Nah, karena ini kalau false, ini true. Nah, langsung bill plus plus toh. Kalau misalnya kurang dari 30 kan, misalnya ini false pasti bill plus plus kan. Nah, bisa seperti ini. Ini kan false langsung ke bill plus plus ya. Nah, jadi kalau false ini langsung ke bill plus plus. Ya, bill plus plus langsung. Jadi apapun jika dia true atau false itu melakukan hal yang sama, itu akan nggak usah pakai else ya, nggak usah pakai else. Bill plus plus. Contoh, ini bill plus plus kalau dia bernilai true, kalau di jajar di mana belah ketupat ini loh, ini kan belah ketupat ya. Kalau dia bernilai true ini dilewati nggak? Pasti dilewati kan? Ini pasti dilewati. Kalau dia belok kiri juga dilewati. Kalau suatu statement itu pasti dilewati dengan true atau false. Cuma kalau true kan dia harus melewati sesuatu dulu kan, baru lewat sini kan. Nah, makanya nggak usah dicabangkan. Taruh di luar ini. Nggak perlu di else kan. Ya, nggak perlu di else kan. Nggak perlu di else ini nggak perlu. Jadi sesuatu yang pasti dilewati oleh true dan false, meskipun nggak langsung ya. Ini kan kalau false kan langsung. Nah, tapi kalau true kan dia melewati sesuatu dulu toh. Nah, langsung seperti ini. Nah, kalau sudah langsung seperti ini nggak boleh ada. Nah, ini kan elek ini jelek nih kalau kayak gini nih. If tapi nggak ada isinya. Dia kok ada isinya di else. Caranya gimana kalau seperti ini? Biar ini masuk ke atas. Caranya gimana? Ini kan kosongan kan, karena bill plus plusnya saya keluarkan loh. Jadi bill plus plus di sini saya keluarkan di sini. Nah, caranya biar ini nggak kosongan gini gimana? Biar print bill-nya saya taruh atas gini loh. Nah, jadi nggak perlu ini. Nah, nggak perlu ini. Tapi kan salah kan kalau ini. Kan posisinya gini. Jadi saya maunya true-nya saya pindah ke sini. Nah, gini. Gimana caranya? Kalian tahu nggak? Tidak sama dengan. Ya, dibalik ya, dibalik. Jadi kalau sama dengannya ganti tidak sama dengan, orangnya diganti n, ininya jadi tidak sama dengan. Nah, ini. Harusnya dihapus. Aduh, banyak. Begini, ini yang lebih benar ya, lebih benar. Ini if. Nah, ini kan kurang satu ini. Ini kan harusnya ada bill plus plus kan ada masuk dari 2 toh. Dari print bill juga bill plus plus di sini. Berapa arah nih masuknya? Nah, ini kan salah nih. Setelah print bill kan bill plus plus kan. Setelah print bill plus plus. Kalau ini true juga bill plus plus ya. Kalau ini false kan bill plus plus. Nah, gini. Nah, ini. Nah, bill plus plus kan dilewati oleh saat ini bernilai true dilewati, saat bernilai false dilewati. Taruh aja di luar. Anggapan saya ke Al-Akbar ya, Masjid Agung dari UIN Sunan Ampel ya, dari UIN Sunan Ampel. Saya lewat Ahmad Yani. Ada yang mau lewat Jemur Sari, muter dulu.
Tapi di dua tempat itu akan melalui jalan yang sama gayungan. Jadi saya nulisnya nggak perlu Ayani, Gayungan, Masjid Agung. Gunung Jemur Sari, Gayungan, Masjid Agung nggak perlu. Pilih salah satu dulu, Ahmad Yani atau Jemur Sari. Saat sudah milih salah satu, Gayungan dia dilewati bersama atau langsung menjadi Gayungan bersama, langsung Gayungan, seperti itu. Sesuatu yang dilewati oleh true dan false, keluarkan saja, ya. Jadi lebih hemat. Nah, seperti ini tulisannya. Nah, yang ini kan tadi if, true-nya kan saya balik, biar ini menjadi true-nya saya pindah ke sini. Nah, ini. Berarti ini saya rubah jadi tidak sama dengan, ini juga saya rubah menjadi tidak sama dengan. Ini jadi dan. Paham sampai sini? Perlu latihan ya, perlu latihan. Nanti saya share lagi videonya, dilihat berulang-ulang ya. Ini nggak bisa cepat langsung, bukan model teori yang bisa dihafal gitu ya. Model teori yang sekali, ada tipe kalian nanti beda-beda nih. Ada orang yang paham langsung sekali, maksudnya gini. Ada yang harus diulang-ulang baru paham. Ya. Jadi ini, terus kalau kita harus ngulang-ulang apa salah di mana ya Pak? Ya enggak, memang tipikalnya ada sendiri-sendiri ya orang-orang itu ya. Jadi ada yang bisa gambar, kayak gambar gitu loh. Ada orang tuh bisa gambar, ada orang nggak bisa gambar. Ya. Nggak bisa gambar apakah jelek? Ya enggak, mungkin dia punya karakteristik yang berbeda. Ya. Punya karakteristik yang berbeda. Sama seperti ini. Jadi ada yang langsung paham, ada yang harus diulang-ulang baru paham. Ya. Jadi latihan. Ini modelnya bukan teori ya istilahnya ya. Jadi harus dipikir ya, dipikir latihan ya, dibiasakan. Ya, ada yang ditanyakan dulu. Flowchart sedikit ya, sedikit. Jadi teman-teman nanti di paruh semester pertama ini harus bisa menyusun seperti ini dan seperti ini. Ya, dua ya, bisa menyusun dua ini. Termasuk nanti ujiannya saya nanti adalah dua gini ya, dua gini. Nanti saya kasih satu latihan dulu. Baru nanti saya kasih UTS. Ya, baru saya kasih. Ini hari apa sih? Senin ya. Oke, nanti saya kasih satu latihan dulu sampai 3 hari. Terus hari Kamis nanti saya kasih UTS. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini aja Bu. Ya, silakan. Untuk penulisan sintaks Dukot yang masalah tanda petik itu ada apa bedanya, Pak? Ada bedanya, Pak? Gimana? Untuk penulisan sintaksnya Dukot, kalau misal kita perlu misal ada beberapa yang menggunakan tanda petik itu berpengaruh apa enggak, Pak? Kalau misal harusnya kita pakai dan pas kita bikin kita enggak pakai, Pak? Iya, oke. Terima kasih Mas pertanyaannya. Jadi tanda petik itu sebenarnya untuk string ya, atau untuk kalau kita belajar literer kemarin kan ada karakter, ada string ya. Itu untuk string. Jadi untuk membedakan itu adalah kalimat atau bukan. Misalnya print ya, ini print. Saya petik gini. Nah, gini. Kalau saya petik seperti ini ya, outputnya bukan gini. Outputnya bukan gini. Outputnya adalah apa kira-kira? Tulisan bill. Ya, tulisan bill. Berkali-kali kan. Jadi kan harusnya nomor 11 kan, akan keluar bill, berapa lagi? Nah, akan keluar gini. Kalau kita pakai petik ya, petik berpengaruh. Petik itu menganggap ini sebuah string atau karakter ya, karakter. Nah, jadi kayak gini keluarnya, bukan angka gini. Kalau kita tulis seperti ini, bill terus tambah misalnya, atau kita gabung kan, sama bill. Nah, gini. Jadi keluarnya nanti ini boleh pakai dan, boleh pakai ini kan karena ini strip gini, strip jangan ya, biasanya pakai plus atau dan ini. Nah, untuk menggabungkan kalimat sama kata-kata ya. Nah, jadi keluarnya gini. Ini keluarnya.
Kalau kita pakai seperti ini loh ya, atau pakai plus. Saya coba share. Kalau kita pakai Excel, misal pakai Excel ya. Jadi kalau basic pemrograman itu kadang kita bisa pakai Excel ya untuk mikir ya. Di sini kan ada if else juga toh. Nah, misal saya punya 5 gini. Saya mau gabungkan angka 5 ini saya kasih bill kata ke depannya ya. Kan saya petik gini bill dan nah, loh ini spasinya ada. Benar, kalau nggak dikasih spasi nggak akan keluar spasi. Ini salah nih yang tadi saya ini. Kalau saya cuma seperti ini, keluarnya nanti gabung-gabung ini. Nah, ini. Ini nggak ada spasi ini. Nempet semua nih. Nah, nempet semua. Nempet semua. Nempet semua jadi satu ya. Kalau kita mau pakai spasi seperti ini, ya berarti kita harus kasih spasi di sininya. Bill dan boleh dan ya. Spasi. Nah, gini boleh. Jadi nanti ada keluarnya 11 spasi dan seterusnya. Jadi kita nggak akan bisa berharap ada spasi kalau nggak kita kasih spasi. Sama seperti ini. Sama seperti Excel ini tadi. Nah. Misalnya 5, 7, 9 ya. Saya nggak kasih spasi, nggak akan keluar spasi di sini. Nah, nggak akan keluar spasi. Nggak akan keluar spasi. Jadi kita harus kasih spasi di sini, kasih spasi di sini. Baru akan keluar spasi. Nah, ini mirip, ya mirip Excel. Petik itu untuk menunjukkan sebagai dia ini adalah apa namanya string ya, string atau kalimat ya, kalimat yang petik. Paham sampai sini? Paham Pak, terima kasih. Ada yang pertanyaan lain? Saya coba di tugasnya. Oke, mana nih tugasnya kemarin? Oh, bukan ini ya? Oh ini nih, ini ya. Ini kelas apa ini? Kelas A. Saya pakai kelas B coba deh. Tadi kan sudah kelas A. Mana ya? Saya coba satu sampel. Ini aja deh. Jangan. Ini aja deh. Coba lihat. Ini apa nih? Nabung ya? Nabung ya? Deret ya? Deret. Ini benar nggak nih kira-kira? Sudah saya coba terjemahkan ini aja nih. Saya unduh ya, unduh. Oke. Halimah Masruroh ada? Ya Pak, saya. Ya, oke. Saya bahas saja ya, nggak usah dijelaskan. Nah, ini salah nih, kayak gini nih. Ini sama seperti ini akhirnya ini nggak berguna di sini nanti. Kalau kamu sudah outputkan 6, 10, 14 ya. Jadi nggak boleh di outputkan seperti ini ya. Harus di outputkannya mau outputkan apa? Apakah N, apakah A ya. Jadi yang di outputkan itu seperti itu ya. Mungkin ini ya benar ya, Saya belum cek ya. Dan saya cek. Cuma saat kita nge-print sesuatu itu jangan seperti ini ya. Jadi apa yang di outputkan? N apa-apa. Kayak tadi kan saya nge-outputkan apa itu di PowerPoint. Saya nge-outputkan bill ya. Bill ya. Ini output bill. Nge-printnya satu-satu tapi bukan angkanya ya, tapi bill-nya itu angkanya, bilangannya itu, variabelnya itu. Dan jangan dipetik ya, jangan dipetik. Kalau dipetik ya keluarnya tadi itu. Nah, kalau ini kan saya sesuaikan nih, bill dan spasi. Saya tambahi. Nah, jadi seimbang antara flowchart sama ini saya sama. Oke, ini ya. Mana tadi? PDF kok. Nih. Nah, ini. Sama juga input. Kalau saya ngasih contoh input, itu contoh ya. Jangan itu dijadikan sebagai disama dengan gini ya. Nggak usah. Jadi untuk jalankan aja. Ya boleh sih sebenarnya. Tapi jangan sampai maksudnya N itu adalah 5 itu bukan ya. Kayak 9 ini loh. Soalnya apa sih? Soalnya saya kok lupa.
Mana soalnya? Oh ini nih soalnya nih. Enggak ada 9. Ini 9 dari mana nih 9 ini? 9 dari mana Mbak? 9 Mbak? Mungkin itu buat sendiri Pak angkanya. Oh, buat sendiri ya. Jadi jangan, kalau mau bikin sendiri itu ya dari kombinasi ini. Apakah 9 itu N plus B atau apa ya? Atau kan nggak mesti 9 toh, karena ini saya nggak mesti 5, ini nggak mesti 4, ini hanya contoh saja 5, 2 sama 4 ya. Jadi 625 soalnya perasaan. 625 ini kok 5 ya? Saya juga bingung nih, Ya pokoknya intinya adalah jangan membuat ini boleh seperti ini, tapi jangan dipatenkan gini ya. Ini contoh sebenarnya, ini contoh. Nggak mesti 524 nggak mesti, bisa jadi 1027 bisa jadi ya, tergantung ya. Dan kalau bikin variabel gini, kecuali ini memang benar-benar konstan ya, kayak misalnya bulan ada 12 ya, kita perulangan 12 kali ya, konstan berarti ya. Atau misalnya yang nilai kemarin 70, 8 berapa? 0 sampai 50 atau 100 sampai 90 itu A+ ya. 100 sampai 90 kan itu paten toh, nggak mungkin berubah-berubah kan. Nah, itu boleh ya. Dari soalnya istilahnya ya. Tapi kalau ini 9 ini bukan dari soalnya, ini adalah penjumlahan dari variabel yang ada, kamu harus dituliskan N plus B atau apa. Oke, saya coba yang lain. Nah, ini kayak ini 12 nih. 12 ini apa? Bulan dah. Bukan juga ya. Ini perlu dilatih nih. Nah, ini 11. Kok angkanya macam-macam ya di sini ya? Ada 11, ada 12. Apa maksudnya ini? Bukan juga nih. Ini sama juga ini. Kok banyak kasus seperti ini ya? Output gini ya? Ini nggak boleh nih output seperti ini. Ya nggak usah ngapa-ngapain kan, langsung aja di-outputkan gini toh. Keluarnya langsung 37, 11, 15, 19, 13 ya. Jadi jangan gini ya, jangan gini. Ini apa ini? Coba kita lihat. Ini malah nggak ngeprint apa-apa ini. Oh ini ngeprint ini. Oh ini. Oke, coba saya pakai ini. Muhammad Saifuddin ada? Saya Pak. Ya, coba saya bahas punyamu ya. Coba saya lihat. Oke. Perulangannya N lebih besar 0. Oh ya, N lebih besar 0. Oke. Karena kamu berulang ya, kamu kurangi satu-satu terus toh. Ya, betul. Ya, Pak. ini benar nih kayak gini nih. Secara umum, secara konsep umum dulu ya, ini benar ya. Tapi benar atau salahnya kayak nggak tahu. Oke. Ini kelihatan ya notepad saya ya. Kelihatan notepad saya. Oke. Nah, Kelihatan, Pak. Nah, ini sama ya. Jadi kita bikin struktur ya, start. Terus get N. Nah, ini ambil inputan, benar ya. Get A. Nah, get B. Ini variabel namanya N, A sama B. Ini ngambil dari keyboard. Kalau misalnya contohkan aja 5, ini boleh, nggak apa-apa. Ini contohkan aja ya. Berapa sih contohnya itu? 625 ya. Mana tadi? Nah, contohnya 625, contoh. Tapi bukan nilainya bukan ini ya. Nilainya bukan ini. Nilainya bukan ini. Kalau nilainya ini tuh kita sama dengankan gini loh. Lah, nggak boleh pakai get. Ini ya nggak boleh. Tapi kan ini ngambil dari inputan toh, berarti benar get. Nah, gini benar ini. Oke, benar. Benar. Nah, benar ya. Kemudian kalau ini ada balik seperti ini, nah ini kan balik nih. Ini while berarti. Jadi dari bentuk flowchart-nya itu sudah kelihatan. Pokoknya kalau dia balik ke atas, dia ada masuk dua tempat. Ini kan masuk sini, ini masuk sini kan. Ada dua masuk, dua panah ke dalam. Di mana panah dalam satunya itu dari dalam dia sendiri, itu berarti perulangan. Ya, perulangan. N lebih besar 0. Pasti ada N while. N while. N
N-wal itu keluar ini loh. Saat dia keluar ini tuh berarti N-wal. Nah, berarti setelah ini kan N. Nah, ada N. Start ini N. Sama, sebenarnya itu intinya ada start, ada N. Ada while, ada N-wal-nya sampai mana. Tiap perulangannya itu sampai mana. Nah, maju ke dalam. Apa ini? Print ya. Ini print langsung dia. Print A tambah spasi. Ya benar ini. Nah, ini benar. Nah, terus ini nggak ada if lagi toh, langsung aja A sama dengan A plus B, N sama dengan N-1 atau N-min. Ya. Nah kayak gini sudah, ini N. Ini benar nih. Nah ini terjemahan dari ini. Pak, masukkan tabungan awal Joko ini boleh ditulis, berarti teman-teman ngeprint di sini. Nah di sini ngeprint boleh. Print. Masukkan bulan. Nah, ini. Kalau ini bukan bagian dari algoritma biasanya. Ini adalah untuk mempercantik aja sih. Masukkan apa, inputkan apa, ya. Ada yang pakai garis-garis aplikasi apa kadang itu. Nah, perhitungan tabungan misalnya. Nah, nggak usah, nggak apa-apa ya. Ya saya nilai. Saya nilai algoritmanya. Nah, ini kayak gini nih benar. Jadi get N variabel N, get A variabel A, get B variabel B. Ini malah sudah get ini malah enak ya. Saya langsung pakai. While N lebih besar 0, print A plus spasi A plus B, N-1, N while N. Kita coba. Jadi angka yang di sini itu hanya untuk nyoba ya, bukan untuk dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam algoritmanya. Kita coba. Mana tadi? 625 ya, 625. Oke. Bukan ini. Oke. Nah. Contoh 625, ini adalah 6. Ini adalah 2. Ini adalah 5. Oke. Kita jalankan. N-nya berapa sekarang posisi? 6, Pak. 6. Apakah 6 lebih besar 0? Iya, Pak. Ya, benar ya. Berarti masuk di situ. Print A. Ini misalnya tampilan saya di bawah sini. Print A. A-nya berapa berarti? A-nya berapa ini? 2, Pak. 2. Oke. Tambah spasi. Oke. A sama dengan A plus B. A-nya berapa? 2 ditambah 2 tambah B. 5, Pak. 7 ya. Ya. 7. Posisi A sekarang adalah 7. 7. Saya simpan aja di sini. N-1. N-nya 6. 6 dikurangi 1. 5, Pak. 5. Oke, 5. Cek lagi di sini. Masuk ke sini kan, muter. Apakah 5 lebih besar 0? Iya, Pak. Masih Benar. Masih benar. Print A. 7. Tambah spasi. Oke. Algoritma gitu ya, cara berpikirnya ya. Jadi runtut ya, runtut. A sama dengan A plus B. A-nya 7 tambah 5. 12. Ya, 7 tambah 5, 12. Toh. Sorry. A plus B kok. 7 tambah 5 yang bawah ini ya. Jadi A-nya sekarang posisi 12. 12. Ya. Belum ngeprint loh ya. Belum ngeprint. Benar ya, belum ngeprint. Nanti kalau suruh ngeprint, baru ngeprint ya. Ini cuma, ini saya... Keluarannya. Ya, ini tampungannya saja. Ya. Saya taruh di variabel ya. Oke, 12. N-1. N-nya sebelumnya 5. 5 dikurangi 1. N-nya nih. 4. Oke. Apakah 4 lebih besar 0? Masih, Pak. Bisa lanjut. Benar ya. Ya. Print A, A-nya berapa? 12. Di print 12. Spasi. Spasi. A plus B. A sama dengan A plus B. A-nya 12. 12 tambah 5. 17. Oke. 17. Oke, 17. Spasi. Belum, sorry. 17 kan Mas Yan ya. Ya. N-1. 3. N-nya 3. 3 lebih besar 0? Masih, Pak. Bisa. Masih. Oke. Berarti ini print A spasi 17 kan? Ya, spasi. A plus B, A-nya 17 tambah 5. 22. Ya, 22. Belum di print ya, belum di print. N-1. 2. 2 lebih besar 0? Benar lagi kan? Print A, 22 spasi.
AA plus B 27. Oke. NN min 1, 1. Oke. Masuk lagi di atas. 1 lebih besar 0 masih benar ya. Print 27. 27 ya. 27 tambah 5, 32. NN min 1, 0. Apakah 0 lebih besar 0? Salah, Pak. Salah, keluar. Berarti ini tampilannya. Meskipun A-nya posisi 32, tapi nggak ditampilkan, nggak apa-apa ya. Jadi 2, 7, 12, 17, 22, 27. Sama nggak? 2, 7, 12, 17, 22, 27. Benar ya. Oke. Berarti gini. Ini benar nih. Berarti secara ini benar, secara flowchart benar, secara tampilan benar. Ada yang secara flowchart salah, ininya juga salah ada. Ada yang secara flowchart benar, tapi algoritmanya salah, itu juga ada ya. Ada. Jadi seperti itu. Oke. Ini benar ya, punyanya siapa ini? Muhammad Saifuddin ya. Karena saya nilai ya. Oke. Catatan saya itu sih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau nanya terkait tugasnya nggak? Kalau mau naik, saya bukakan tugasnya. Jadi yang model-model ini macam-macam ya, pakai Word ya. Nggak apa-apa, saya tulis nanti. Ini pakai apa ini? Fawaid ini. Pakai ini ya. Algoritma ya. Fawaid ada fawaid. Iya, Pak. Pakai apa ini? Algoritma. Algoritma ya. Jadi info ya, ada algoritma ya. Algoritma. Ini adalah tools yang buat flowchart juga bisa ya, tapi dia langsung bisa diterjemahkan ke dalam pseudocode. Jadi saat kita bikin flowchart langsung keluar code-nya, code malahan bukan pseudocode ya, code kalau nggak salah. Jadi ini cara bikin flowchart tapi juga bisa keluar code-nya ya, boleh dipakai tools. Ini tools saja sih, boleh pakai boleh enggak. Pakai Visio boleh, pakai Word boleh, pakai apapun boleh. Dan ini bisa dijalankan nanti, dijalankan disimulasikan gitu loh ya. Disimulasikan kayak tadi saya jalankan punyanya Saifuddin itu loh. Siapa tadi? Saifuddin apa Saifuddin itu. Nah, itu kayak gitu. Itu algoritma terusnya. Boleh diinstal ini kalau mau dicoba ya, algoritma. Ini benar, belakang-belakang rata-rata benar ya. Nah, yang gini salah nih, nggak boleh nih, kayak gini nih. Nah, kayak gini. Benar yang tadi, paham maksudnya ya, benar yang tadi. Terus ini 10 ini dari mana, ini juga nggak jelas nih. Jadi waktu nanti gambarannya waktu UTS ya, atau ujian nanti, ujian yang algoritma, itu saya tanya, ini 10 dari mana nih? Kok bisa 10 nih? Teman-teman harus bisa jawab. 10 dari mana, terus apa alasannya naruh 10 di sini ya dan sebagainya. Jadi kalau kayak punyanya siapa tadi yang Saifuddin itu kan jelas kan, itu angkanya di sini apa 0. Kenapa kok 0? Ya ini kan berkurang Pak, dari 6 berkurang sampai ke 0. Ya, jelas ya, tahu apa yang ditulis. Misi Pak. Iya. Mungkin itu sebagai batasnya untuk berapa kali update mungkin Pak? Lah nggak tahu ini, tergantung yang bikin nanti. Makanya saya Arif. Tapi kenapa kok 10? Kenapa kok nggak 7? Kenapa kok nggak 5? Kenapa kok 10? Mungkin ingin apa? Update-nya sesuai yang diinginkan mungkin kalau 10 mungkin bisa tergantung itunya sih A sama B-nya juga. Nah ya, tergantung sama Ya. AB-nya kan. Kalau tergantung A sama B-nya ya berarti misalnya ini adalah perkalian antara A dengan B misalnya atau A kali B min 1 ya ditulis A kali B min 1, jangan 10 ya, jangan 10. Jadi seperti itu ya. Makanya kan tergantung atasnya ini toh, tergantung atasnya ini. Jadi jangan jadikan angka ini itu sebagai angka paten, angka konstan ya. Jadi harus membedakan mana yang konstan, mana yang bukan. Ya, mana yang konstan, mana yang bukan. Oke. Nah, pertanyaan saya nanti kurang lebih kayak gitu-gitu kalau pas. Kan saya tanya satu-satu kan. Kalau algoritma itu saya harus ngecek satu-satu cara pikirnya orang-orang. Jadi kadang ada gambarnya sama. Kalau gambarnya sama persis itu bisa jadi mengerjakan bersama, tapi harusnya cara pikirnya tuh enggak
Ya mirip bisa, tapi nggak mungkin sama persis ya, nggak mungkin sama persis. Saat ngomong-ngomongnya posisinya ya, kayak posisi jajar genjangnya itu posisinya misalnya di sini adalah 10 cm dari atas. Temanmu yang lain juga 10 cm dari atas. Itu kan berarti ngerjakannya satu itu ya. Jadi itu yang dihindari loh ya. Kalau seperti itu nanti saya bagi dua ya. Jadi kalau ada pekerjaan individu dikerjakannya bersama, ya saya bagi nilainya. Misalnya dapatnya 100 ya, dikerjakan oleh 5 orang, yang kasih 20, 20, 20, 20. Karena pekerjaannya individu ya. Jadi kalau sampai saya nemukan pekerjaan individu dikerjakan bersama, itu biasanya langsung saya bagi ya, saya bagi. Kelihatan, jadi kalau kerjanya bersama itu kelihatan. Posisi startnya misalnya seperti ini ya. Di sini misalnya posisinya berapa senti ini? 1 senti misalnya. Dia juga 1 senti. Lah kemungkinan ini sama persis ini 1 senti itu kan kecil sekali. Posisinya ini sama, warna-warnanya sama ya, warna hijau, kuning dan sebagainya itu sama. Itu berarti kalau saya nemukan seperti itu ya saya bagi dua nilainya ya. Kalau sama persis 2 orang loh ya. Kalau 3 orang ya bagi 3 ya. Kalau saya nemukan 10 orang sama ya berarti saya bagi 10 nilainya ya. Meskipun nilainya 100 saya bagi 10. Jadi itu ya. Saya sampaikan dulu di awal jadi biar nggak kaget. Ini pakai aplikasi ya, tapi di Flodia ya. Nah, ini kayak gini bener nih, NAB. Loh, ini kan dia pakai variabel kan. Nah, apa ini? Pokoknya variabel inilah ya, nggak masalah ya. Jadi, ini pakai D. D itu apa? Nah, jangan bikin variabel yang nggak ada nilainya ya, bingung dia. Jadi misalnya kita pakai D gini, I kurang dari D. D itu apa D? Nah, D itu kan nggak ada di atas. Itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi kalau kita pakai di sini, variabel itu baru bisa dipakai setelah dibikin, ya. Kalau nggak dibikin nggak akan bisa dipakai. Ya. D ini ada D, tapi di atas nggak ada D. Adanya NAB, NAB, C ada. Tapi di sini keluar D, ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Ini saya bahas-bahas sekilas saja ya, karena kasusnya beda-beda. Ya gimana, Mas? Berarti kalau untuk pekerjaan ini, kalau kita langsung patenkan nilai inputan N, A sama B itu terhitung salah, Pak? Ya, salah. Oh. Ya, cuma salahnya nggak terlalu fatal ya. Mungkin kamu nyontohkan istilahnya. Ya, nyontohkan. Ya nggak apa-apa, ini saya kasih tahu dulu ya. Jadi, tapi kesalahannya nggak fatal. Yang fatal itu saat seperti ini. Yang 10 tadi itu loh, itu fatal ya. Karena apa itu 10 ya, itu kan nggak jelas. Kalau seperti ini, sebenarnya bukan salah ya, kurang tepat ya. Ya kurang tepat salah juga ya. Ya jadi sebenarnya bukan, ya kan belajar ya teman-teman ya. Jadi waduh saya salah, nggak usah gitu ya. Jadi bukan sebenarnya kurang tepat. Nah, di sini ini kurang tepat ya. Tapi kurang tepatnya masih mending lah, istilahnya ngasih contoh sebenarnya ya, boleh. Lah tapi yang di sini nih fatal nih, 12. Apalagi yang seperti ini sangat fatal nih ya. Ini sangat fatal. Pasti outputnya, berapapun input di sini, outputnya pasti 3, 7, 11, 15, 19, 23. Yang langsung aja bikin start, langsung output. Start, output 3, 7, 11, 15, 19, 23. Nggak perlu ini. Ini kan nggak berguna ini. Ini nggak berguna. Nah ini paling fatal tuh ini, di sini. Kalau model seperti ini. Dua ini nggak boleh ini. Diperhatikan lagi ya. Sama ini, kalau ini ya masih 50-50 lah. Istilahnya ya sebenarnya salah, cuma ini mungkin maksudnya ngasih contoh ya. Ini kesalahan awam biasa, ini awalnya sini, biasanya di sini. Kesalahan awam pertama itu di sini. Kalau di sini ini salah algoritmanya sudah ya, 12 sudah ketemu keluar angka-angka konstan ini salah. Oh, itu Pak. Kan kalau dilihat dari outputnya itu ada 2, 4, 6 output. Mungkin maksudnya dia batasi inputnya 6, terus yang di dash 12 biar dia yang ngerjain itu maunya ngeluarin angka 6 kali output mungkin. Ya, tapi nggak boleh angka 12 gini. Makanya kan kesalahan ini kan keluar kan awal mulanya dari sini toh. Karena ada angka 6 di sini kan. Iya. Angka 6 di sini tuh memancing kesalahan yang ada di sini. Iya. Paham maksudnya ya? Jadi makanya
saat angka keluar 12 di sini, ini sebenarnya niatnya ini cuma ngasih contoh ya. Ngasih contoh. Tapi akan keluar angka 12. Misalnya saya ini ganti 10. N-nya saya 10. Nah, ini nggak boleh ganti, yang ini angka ya. Oh, Kecuali kalau ini melekat ke variabel, misalnya N lebih besar A plus B misalnya. Misalnya ya. Misalnya saya A plus B misalnya. Berarti kalau A-nya saya ganti 10, ini kan berarti berubah kan? Ya, ya 10 berubah. kali 14. Nah, kalau ini berapapun saya ganti N-nya, saya ganti N-nya 10, ini tetap 12 kan? A-nya saya ganti 15, ini tetap 12. Karena ini adalah lebih besar sama dengan kan? Ini nggak pakai variabel. Paham maksudnya ya? Paham, Pak. Jadi kalau ini saya ganti-ganti nilainya, input kan bisa saya ganti-ganti toh. Ini tetap 12. Itu salahnya tuh di situ tuh. Dan berapapun nilai yang di sini saya ganti-ganti, outputnya pasti keluarnya gini terus. 3, 7, 11, 15, 19, 23. N saya 100, N saya 100 di sini ya. Outputnya tetap 3, 7, 11, 15, 19, 23. Ya. Algoritma itu bersifat global ya, jadi bukan karena satuan. Jadi kalau kita mau mensimulasikan, itu di luar algoritma. Kayak saya mensimulasikan tadi punyanya, ini tahu saya simulasikan kan. Ini saya share screen kan. Oh, ya. Nah, ini tuh di luar algoritma. Ini cara jalan dari algoritma. Algoritma itu yang di sini. Ini algoritma. Algoritma bersifat global ya, langkah-langkah global. Jadi apapun bisa pakai itu. Ya. Bukan terpacu sama satu hal ya, bukan terpacu sama satu hal. Nah, ini tuh di luar algoritma. Ya, ini di luar algoritma. Kalau teman-teman mau nyoba, itu ya berarti jangan ditaruh di dalam algoritmanya, taruh di luar. Ya, taruh di luar. Kayak tadi saya nyoba gitu loh. Nah, itu cara yang algoritma seperti itu. Misi, Pak. Iya. Ya. Kalau Gimana? seumpama saya variabelnya diupdate, variabel nilai awalnya saya update, nggak apa-apa ya, Pak? Maksudnya? Maksudnya gimana? Jadi setelah diproses, saya update pakai tabungan per bulan. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya tergantung algoritmanya kalau itu ya. Misalnya kamu rubah, lah ini kan boleh juga. Ini kan N-nya 6 toh. Ini N plus 1 kan boleh juga toh. Maksudnya gimana? Pokoknya boleh, apapun kamu lakukan boleh di sini ya. Tergantung nanti kalau disimulasikan gini benar atau salah. Caranya tuh kalau saya jalankan kayak tadi tuh, saya jalankan. Ya. Keluarnya benar ya berarti benar. Kalau keluarnya nggak cocok ya berarti nggak cocok. Ya. Saya jalankan, tadi kan saya jalankan. Contoh, ini saya isi 6. Jadi saya jalankan itu saya simulasikan. N-nya berapa? N-nya 6. A-nya, misalnya A-nya 3 ya. Loh, A-nya 3. B-nya 4 misalnya. Nah, B-nya 4. N-nya 6, A-nya 3, B-nya 4. Nah, saya simulasikan. Ini kan berarti 6, 3, 4 toh. Kayak tadi sama. 6, 3, 4. Ini contohnya saya isinya aja ya, biar enggak anu. Nah, gini. Nah, ini. N lebih besar 0. Print A. A-nya berapa? A-nya berapa? Dicek di sini. 3 kan? 3. Oke, spasi. Kasih spasi sama dia, spasi. Sudah hilang lah. A plus B. A-nya 3 ditambah B. 7. Berubah kan? Jadi variabel itu adalah wadah ya. Variabel itu adalah wadah yang untuk menyimpan nilai. Saat ini 3. Ada yang lama isinya 3 ditambah B. B-nya isinya 4. 3 tambah 4, 7. 7 disimpan ke dalam. Nah, 7. Ngeprint, enggak ngeprint ya. Ini print-printannya di sini. Print-printannya di bawah sini. Ini print-printan. Enggak ngeprint, belum ngeprint. N-1. N-nya 6, 6 dikurangi 1, 5. Nah, belum ngeprint loh ya. Kan enggak ngeprint apa-apa. Dicek lagi, apakah 5 lebih besar 0? Benar. Print A, A-nya berapa? 7. Itu, Pak. Kalau saya pakai pakai apa? Atau saya buka punyamu ya. Kamu kelas A atau kelas B? Loh, kok hilang? Iya, Pak. Kamu Kalau saya pakai increment, Pak, setelah itu saya limit sesuai inputnya. Saya buka deh. Kamu kelas A atau kelas B? Kelas A, Pak. Kelas A. Saya tampilkan aja biar nggak bingung. Manajemen saya.
Ini ya. Iya Pak, Arya Si, si. Prayogi Pak. Area Prayogi. area Prayogi. Oke. Iya. Saya lihat dulu. Nah, kamu pakai session NT, JT sama NA ya. Iya Pak. Ya, benar. Ini apa nih? Nah, kalau kamu gini, ini saya masukkan pertama ya. Ini kalau input pakai jajar genjang ya. Kalau ini nggak nginput, pakai kotak aja. Ya. Ini pakai kotak nih, boleh pakai kotak. Ini nginputnya baru pakai jajar genjang. Lah, session ini kan bukan nginput nih. Nggak ngambil dari keyboard kan. Nah, ini pakai kotak aja ya. Masukkannya dulu. Masukkan pakai kotak. Nah, session itu apa? Oh, perulangan ya. Satu terus kamu increment gitu toh? Iya Pak. Ya, boleh kayak gini boleh. Nah, ini kamu tambah NT boleh kayak gini. NA tabungan awal. Iya, saya tabungan awalnya di update terus Pak. Oh, nggak apa-apa. A-nya diupdate terus toh? Iya Pak. Iya, boleh. Ya mirip sama ini tadi kan? Ini kan tabungan awalnya diupdate terus nih. A sama dengan A plus B. A kan tabungan awal. Nah, ini mirip nih. Nah, ini kan mirip tapi kan beda toh. Jadi algoritma tuh kadang gitu. Ini mirip sebenarnya, tapi kan kamu pakai increment kan? Ini dia pakai decrement ya. Min dia. N-1 kamu pakai plus. Boleh kayak gini boleh. Di mana 1 sampai JT kan, batas waktunya bulannya kan? Ya, JT kan bulannya. Ini boleh ya, benar ini. Ya, benar. Cuma kan ini sebenarnya mirip nih. Cuma kan beda. Jadi algoritma itu kayak gitu. Kalau mirip sama persis, itu masih mungkin dia punya pola pikir yang sama ya. Tapi kalau sudah sama persis, posisinya sama, nama variabelnya sama, terus ada kayak gininya sama, itu berarti biasanya bekerja bersama. Biasanya saya konfirmasi, Mas, ini kamu ngerjakannya sendiri atau bersama? Jadi kayak gitu. Ini benar nih. Nggak apa-apa ya, jadi diupdate terus kayak gini kan. Ini mirip kan, mirip sama yang tadi tuh. Cuma kamu pakai session di plus ya, session di plus. NT tabungannya kan. Oh ya. Ya wis. Ya benar nih sama. Mirip. Tapi kamu pakai session. Nggak apa-apa gini boleh. Ada yang lain mau ditanyakan? Cuma masukan saya kalau yang di sini ya. Jadi jajar genjang itu digunakan saat menginput. Ya ini benar, input NA, input JT, input NP. Ini kan nggak nginput nih. Bikinkan kotak di bawah. Ya, bikinkan kotak biasa, kotak kayak gini loh. Nah, kayak gini nih. Nah, bikinkan kotak di bawah. Ini masih kadang ini asumsinya bisa berbeda ya. Tapi ini jadi 2 kali nginput istilahnya kalau seperti ini. 2 kali nginput. Ya, mending jadikan 1 boleh. Jadi integer NT, integer JT, integer NA, jajar genjang gini. Terus kotak bawahnya kotak biasa, session sama dengan 1. Integer session sama dengan 1. Iya Pak, itu maksud saya kayak input variabelnya dulu, habis itu saya. Ya, kamu baru input ya. Ya. Ya, boleh. Ya boleh sih, nggak apa-apa. Nanti lama-lama biasa juga. Nanti kalau sudah kesedokot nanti enak. Jadi itu ya. Terus saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas ini 1 soal aja. Tapi 3 hari ya, 3 hari sampai hari Kamis ya, sampai hari Kamis. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. 2 outputnya, flowchart sama pseudocode dalam menghitung faktorial. Ini nggak usah nih apa ini. Jadi kalau faktorial ya, tahu ya. Jadi 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Ya. 3 kali 2 kali 1. 6. Ya. 7 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa itu? Ya, 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 berarti 24. Ya. Jangan terpaku sama ini. Saya bikin 2 contoh deh. Takutnya nanti terpaku sama ini kayak tadi. Kalau inputnya 3, outputnya 6. Kalau inputnya 4, outputnya berapa? Berapa kalau 4? 4 faktorial berapa? 24. 24, benar. Nah, berarti sudah paham. Kita itu harus paham input outputnya dulu. Jadi kalau kita belum paham input outputnya, nggak mungkin kita bisa proses. Jadi yang kita pikir itu di sini,
kita harus paham dulu input outputnya dulu. Kalau kita nggak paham input outputnya dulu, nggak akan bisa ngisi di sini. Ya, kita harus tahu ini, baru kita bisa bikin ini. Kayak kita mau bikin mie goreng, bahannya mie mentah. Kan kita tahu mie mentah jadi mie goreng kan. Kita bisa proses. Kalau kita nggak tahu bahannya apa, ya kita nggak bisa. Kita nggak tahu bahannya apa, mau bikin apa, tapi kita mau proses nggak akan bisa. Ya. Jadi mana tadi soalnya? Nah ini. Ini untuk tugas biasa ya, bukan UTS. Ya nanti UTS-nya saya kasih hari Kamis ya. Hari Kamis saya kasih soal, udah saya siapkan loh ujiannya. Tapi nggak saya share. Ada 2 nanti, ada 2 soal, tapi nanti saya share hari Kamis ya. Ini dikerjakan dulu, saya share. Sampai hari Kamis ya, sampai hari Kamis. Ini saya hitung sebagai tugas. Mana ini? Oke, saya bikin pseudocode. Nah, ini Kamis ya. Jadi sama semua Kamis. Oke. Pseudocode. Kamis jam berapa terakhir? Jam 23.59 ya. Jam 23.59. Nah, ini jam 23. Nanti saya upload materi juga, saya upload materi saya. Terus, nah nanti UTS-nya saya bikin quiz assignment apa bedanya? Oh, kalau pakai ini ya. Nah, ini saya bikin Senin ya. Terakhirnya Senin, ya Minggu berarti, Minggu. Tapi saya kasih tugasnya Kamis nanti. Saya baru kasih tugas Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada 4 hari ya, 4 hari. 4 hari, nanti Seninnya saya panggil satu-satu ya, saya panggil satu-satu. Nanti saya breakout atau apa nanti saya lihat dulu caranya gimana ya. Jadi nanti sesuai jam ya, jamnya yang kelas A dulu, pagi jam 8:30. 8:30 nanti join dulu aja nggak apa-apa semua, nanti saya panggil satu-satu. Atau nanti saya bikin jadwal, siapa yang mau duluan, nanti saya sampaikan ya. Jadi minggu depan ya tesnya. Tapi soalnya saya kasih Kamis ya, saya kasih Kamis. Ini draft aja, enggak draft. Ada yang mau ditanyakan? Jam berapa ini? Mungkin itu ya. Jadi itu materi pada hari ini, pseudocode ya. Setelah UTS nanti kita lebih banyak ke implementasi algoritma sama nanti saya ajari algoritma sorting dan sebagainya ya. Algoritma umum ya. Jadi biar kita mikir aja, latihan mikir. Sama sedikit pemrograman ya. Pemrograman berbasis Java. Jadi apa yang diinstal nanti saya sampaikan setelah UTS biar fokus ini. Oke, kita akhiri dengan doa. Ya, Bapak, channel YouTube-nya apa ya, Pak? Ini Bapak hasil recordnya disimpan di mana? Di YouTube. Nanti saya share. Oh iya, baik. Ya, nanti saya share. Nanti subscribe boleh. Nanti kalau kadang nggak saya share itu kan saya lupa nih. Nanti saya share satu, nanti boleh subscribe aja. Ya sekalian saya nambah subscriber juga tuh. Baik. Jadi boleh subscribe ya. Oke. Ya wis, itu saya akhiri ya. Kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, saya tutup dulu recordingnya.